السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang dua nama dan dua-duanya bertentangan. Istilah kita satu ke timur, satu ke barat. Tapi dua-duanya bisa, bukan bisa lagi, harus bisa dipakai untuk menyembah Allah, untuk taqarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, padahal satu ke barat, satu ke timur. Kenapa? Karena Allah memiliki dua nama, dua sifat yang bertentangan. Apakah Allah zat yang maha pemberi? Jawabnya iya. Iya sekali, betul. Tapi apakah Allah zat yang maha tidak pemberi? Betul sekali. Jadi Allah memberi itu adalah sifat Allah, dan Allah tidak memberi al-mani', bukan al-mu'ti, itu juga sifat Allah. Bayangkan baru 15 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan mungkin 7 tahun, 8 tahun umurnya, tapi Allah berikan rezeki yang luar biasa, miliaran. Adakah? Ada, banyak contohnya. Mungkin penyanyi, mungkin apalah, banyak contoh. Ya, baru 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, Allah berikan rezeki yang luar biasa. Siapa yang memberi? Tentu Allah. Sementara si fulan, dia bekerja dari mulai SMP, SMA, terus bekerja sampai kuliah, terus bekerja, tapi Allah nggak kasih rumah. Ya, sampai mati dia masih ngontrak. Adakah seperti ini? Ada banyak. Dua-duanya perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Yang baru 10 tahun Allah kasih miliaran, itu perbuatan Allah. Yang bekerja puluhan tahun Allah nggak kasih walaupun rumah, itu juga perbuatan Allah. Ya, Allah tercela seperti ini? Tidak. Itu betul-betul untuk menunjukkan bahwa Allah itu suka-suka dia. Ya. Tidak ada hukum yang akan mengatur Allah. Tidak ada, justru hukum itu yang diatur oleh Allah. Gitu. Maka kita jangan sok tahu dan sombong. Kalau saya bekerja pasti bisa, kalau saya usaha pasti sukses. Sombong. Terserah Allah. Berusaha wajib terus, habis itu berdoa memohon terus, hasil kita serahkan kepada Allah. Jangankan cuman urusan dunia ya, yang itu kan mubah, gitu ya. Bertani boleh, berdagang boleh, nelayan boleh, usaha boleh, dari karyawan boleh, ya terserah, mubah.
Nggak benar kalau kerja itu sunnahnya anu. Enggak, semuanya mubah. Yang ada sunnahnya itu sujud. Sujud itu sunnahnya begini. Rukuk itu sunnahnya begini. Melempar jumrah itu sunnahnya begini. Urusan dunia nggak ada sunnah. Ya. Bekerja itu sunnahnya pedagang. Enggak, boleh. Yang ada sunnahnya kalau jadi pedagang jujur gitu. Bukan sunnahnya pedagang. Pedagang boleh, karyawan boleh. Ya. Adakah keutamaan berdagang? Nggak ada. Yang ada keutamaan berdagang dan jujur. Kalau dagang nggak jujur, ya boro-boro keutamaan malah dosa. Sering kita dengar ya, keutamaan berdagang. Nggak ada. Keutamaan bertani nggak ada. Yang ada kalau bertani yang mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Kalau berdagang mengikuti Allah dan Rasulnya, itu sunnahnya seperti itu. Ya. Nah, jangankan urusan dunia yang mubah, ini urusan dakwah. Jelas ini sebuah tugas yang mulia, ya kan? Dan itu perintah Allah langsung kepada beliau, ya. Dan beliau lakukan 950 tahun, siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Istirahat mungkin tidur, makan, ya. 950 tahun. Cuman dapat berapa? Masih ingat? 80. Cuman dapat 80 orang. Yang masuk ke kapal beliau itu 80 orang. 81 dengan beliau. Yang nggak masuk kapal beliau ya kafir semua, musyrik semua. Nggak ada yang terima dakwah beliau. Padahal dakwah sebuah tugas mulia. Allah nggak kasih banyak. Disinilah kita sering lupa dan sombong, terlalu pede. Ya. Ini kan taat sama Allah, masa Allah nggak kasih jalan sih? Terserah Allah kasih jalan atau tidak. Ya. Ini muter-muter ke sana kemari, kita jalan ke sana nih. Ini saatnya kita melempar jumroh nih. Tapi di mana ya? Udah jalan aja. Masa sih Allah nggak kasih petunjuk? Iya. Kita kan mau melempar jumroh, ini kewajiban. Tanggal 10 nih, jumroh Aqabah. Masa sih Allah nggak kasih jalan? Nggak boleh seperti itu. Bisa kasih jalan, bisa tidak, terserah Allah. Allah itu tidak tergiur. Nggak ada yang membuat Allah tergiur. Ya Allah, kalau sampai anak saya sembuh, ya Allah, saya mau bangun masjid 10. Ya, dia kaya raya misalnya. Tergiur Allah, dia mau bangun masjid 10, enggak. Sebetulnya anak ini sudah ditakdirkan oleh Allah 3 hari lagi. 3 hari lagi mati. Allah telah mentakdirkan. Begitu dengar mau bangun masjid 10, masing-masing 1000 meter, lalu Allah tergiur. Ya udahlah, aku sembuhin. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Oleh karena itu Nabi bersabda, nazar tidak bisa merubah. Tadi kan nazar ya. Ya Allah, kalau anakku sembuh, anakku satu-satunya ini sembuh, aku akan bangun masjid 10, masing-masing 1000 meter. Ya, ini namanya nazar. Apa kata Nabi tentang nazar seperti ini? Nazar seperti ini tidak bisa merubah, tidak bisa merubah takdir. Takdirnya mati ya mati, takdirnya sembuh ya sembuh. Kan semuanya sudah ditakdirkan, direncanakan, ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
Bisakah berubah? Tidak. Tidak, nazar tidak bisa merubah takdir. Untuk yang di Lauh Mahfuz ya. Nah, ada tulisan di perut ibu kita saat kita umur 4 bulan. Nah, itu memang ada yang bisa merubah takdir, tapi bukan nazar. Ya. Bukan korupsi. Takdirnya dia miskin. Nah, begitu korupsi, takdirnya menjadi berubah, jadi kaya. Mungkin kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau begitu Allah jahat dong. Allah nggak maha baik. Allah bikin takdir seluruhnya. Saya bikin dia miskin. Kalau dia mau korupsi, saya rubah jadi kaya. Berarti Allah tidak maha baik. Gitu. Yang maha baik itu begini. Saya takdirkan dia miskin. Tapi ketika dia miskin itu, dia banyak sedekah, nolong orang, berbakti kepada orang tua, nyambung silaturahim, saya ganti menjadi kaya, saya rubah menjadi kaya. Gitu. Nah, itu yang bisa merubah takdir. Apa? Silaturahim bisa merubah takdir. Doa bisa merubah takdir. Istighfar, ketaatan, berbakti kepada orang tua, sedekah, ini bisa merubah takdir. Nazar nggak bisa, apalagi korupsi, mencuri, berbohong. Ya. Takdir saya hari ini jualan nggak laku, kesana kemari, presentasi segala macam nggak laku. Ya. Kemudian saya berani sumpah palsu. Saya sumpah palsu bahwa barang saya ini asli, bukan KW, padahal KW. Ya. Lalu berubah, yang tadinya nggak pada beli, akhirnya jadi beli. Mungkin kan? Nggak mungkin. Yang bisa merubah takdir itu tadi silaturahim, berdoa, istighfar, sedekah, haji, umrah. Bisa membuka pintu rezeki. Bukan sumpah palsu, bukan korupsi, bukan berbohong. Ya, di sini kita dapat bocoran. Dan ini modal besar bagi kita untuk tidak mau berbohong, sumpah palsu, korupsi, suap sana, suap sini. Karena itu semua tidak bisa merubah takdir. Antum jangan bilang, lihat kenyataan seperti itu. Sebelum korupsi punya mobil cuma satu, itu pun mobil tua. Setelah korupsi mobilnya 10, mewah semua. Kan merubah takdir korupsi. Apa jawabnya? Ada yang tahu? Apa jawabnya? Ini luar biasa. Kalau antum tahu konsep takdir, luar biasa. Orang yang korupsi kemudian punya mobil puluhan, mewah, uang triliunan, maka dia mempunyai uang triliunan itu sebetulnya bukan karena korupsi. Karena apa? Karena apa? Ya, bukan karena korupsi. Ya, di mata kita, di mata manusia yang nggak tahu apa-apa ini, bukan di mata Allah. Ya iyalah. Duit dari mana coba? Kalau bukan korupsi, berarti karena korupsi. Kalau kata Allah tidak, tapi karena takdir telah mendahului, karena catatan telah mendahului. Ya. Maka seandainya dia tidak korupsi, mungkinkah dia punya belasan mobil? Mungkin, bukan mungkin, pasti ya. Hanya kita ini sering dibohongi oleh setan, oleh iblis, maka sudah terpatri di diri kita itu, ya enggak, kalau enggak korupsi enggak mungkin lah ya. Kita tidak seperti Umar, kita tidak seperti Abu Bakar, kita tidak seperti para sahabat. Mereka tuh yakin betul dengan takdir, maka luar biasa. Bukan triliunan lagi yang mereka miliki, luar biasa. Kalau yakin betul dengan konsep takdir,
dan tidak mau melakukan maksiat demi mencapai tujuan. Maka sepeninggal Nabi, apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat? Luar biasa para sahabat. Gak ada satupun sahabat yang miskin. Ambil contoh Zubair bin Awam, antum bisa lihat di Riyadhus Shalihin misalnya, bagaimana dia berpesan kepada anaknya tentang tanahnya yang di Madinah, yang di Mekah, yang di Mesir, yang di Baghdad. Padahal dia cuman prajurit, bukan komandan perang seperti Khalid bin Walid, Amr bin As misalnya. Cuman prajurit biasa. Segitu hartanya, dan didapat dengan cara yang halal. Ini sebuah contoh bagaimana dua sifat Allah, dua nama Allah yang bertentangan itu dua-duanya mulia, dua-duanya baik. Yang hanya satu, ada Allah mendengar, nggak mungkin Allah tuli. Allah hidup, nggak mungkin Allah mati. Allah maha melihat, nggak mungkin Allah buta. Cuman satu. Tapi kalau maha pemberi, sekaligus al-mu'ti dan al-mani'. Memberi juga, tidak memberi juga. Rasanya udah malas, udah capek, tapi dikasih terus oleh Allah. Kasih anak. Udah punya 12, masih hamil lagi. Udah punya 13, masih hamil lagi. Allah maha pemberi. Sementara yang nangis-nangis, merengek-rengek, pengen banget punya anak, mana usahanya luar biasa, hartanya banyak, kaya raya, nangis-nangis Allah nggak kasih. Kenapa? Karena itulah sifat Allah. Ada al-mu'ti, ada al-mani'. Allah maha pemberi dan Allah maha tidak pemberi. Al-mani'. Kita tidak punya padanan yang pas untuk al-mani. Kalau al-mu'ti ya pemberi, al-mani ya tidak pemberi. Nggak mungkin kita bilang bakhil. Pokoknya Allah nggak mau kasih. Kalau si A Allah kasih, kalau si B Allah nggak kasih. Terserah Allah. Fala tahjubuhu ubudiyatu ismin an ubudiyati ismin akhar. Ini tidak saling bertentangan, tidak saling menutupi. Jadi kalau menyebut Allah itu sebagai al-mu'ti, jangan sekali-kali menyebut Allah sebagai al-mani, jangan. Dua-duanya bagus, dua-duanya benar. Nggak ada sifat Allah yang tidak baik, walaupun tidak memberi. Ketika umrah, ketika haji di depan Ka'bah, mau bilang apa? Tega amat gitu, keterlaluan begitu. Tentu kita tidak berani mengatakan Allah tega amat, keterlaluan, karena semuanya terserah Allah. Kemudian percuma berdoa, jangan. Banyak dari kita yang salah paham. Oh, kalau begitu percuma dong. Kalau begitu percuma berdoa, tidak. Antum jangan sampai lupa berapa? 3, jangan sampai lupa itu. Ketika antum berdoa, akan muncul 3, dan tiga-tiganya pasti, tiga-tiganya semuanya baik semua, nggak ada yang buruk. Ketika kita berdoa akan muncul 3 kemungkinan, pasti, nggak mungkin nggak. 1, apa? A, dikabulkan. 2010 berdoa minta anak, 2011 atau masih 2010 istrinya hamil. 2007 minta supaya diberi mobil, belum 2008 sudah kebeli mobil misalnya. Minta bisa pergi haji,
ya, langsung tahun itu juga, padahal yang lain nunggu sampai 10 tahun, 20 tahun. Ya. Allah Maha Pemberi. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, kalau tidak langsung dikabulkan, kemungkinan kedua, dan yang kedua ini baik, ditunda. Kalau ditundanya itu di dunia, alhamdulillah, artinya akhirnya dapat. Kalau ditundanya itu nanti di akhirat, ini jauh lebih alhamdulillah. Akhirat kan ribuan kali lipat, jutaan kali lipat. Ya. Antum bisa bayangkan cuman sholat 2 rakaat, nggak sampai 5 menit, balasannya di surga kekal. Ya. Nah, nanti akan ada orang yang terkagum-kagum, terheran-heran. Ya Allah, perasaan aku belum pernah beramal sebanyak itu. Kenapa aku mendapatkan keutamaan pahala sebanyak ini? Dijawab oleh Allah, dulu pernah minta anak? Iya, nggak aku kasih kan? Dulu pernah minta kaya? Iya, nggak aku kasih kan? Dulu pernah minta sembuh? Iya, nggak aku sembuhkan kan? Malah cacat. Dan seterusnya, ini aku berikan sekarang. Ya. Dan dia menyesal. Kenapa enggak setiap hari, setiap saat berdoa? Disitulah Nabi menyuruh kita untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah, berdoa, memohon kepada Allah, walaupun dalam rangka menyambung tali sendal. Sebuah perbuatan yang mudah sekali. Tapi jangan mentang-mentang mudah lalu tidak berdoa. Pasti bisa, pasti sukses. Gampang sekali kan nyambung tali. Jangan, walaupun mudah. Kita mau ke Bekasi misalnya, dan itu setiap hari nyampe, tetap kita berdoa. Selamatkan aku di perjalanan ya Allah, lancarkanlah begini. Terus setiap hari. Semakin kita banyak berdoa, Allah semakin senang. Ya. Dan doa ada berapa? Doa ada berapa? Nanti akan dibawakan oleh beliau. Garis besarnya ada 2. Beliau menyebut dengan lebih rinci 3. Ya. Garis besarnya doa itu ada 2. Apa dan apa? Doa masalah. Masalah bahasa Arab ya. Masalah bahasa Arab sampai ke Indonesia menyimpang, artinya nggak tepat. Ya. Masalah dalam bahasa kita kan, ya masalah, ada masalah di perut, ada masalah di kepala, ada masalah di rumah tangga, nggak baik kan? Masalah dalam bahasa Arab artinya permintaan, permohonan itu, masalah namanya. Minta sembuh, minta punya anak, itu doa masalah. Selain doa masalah, ada doa satu lagi, doa ibadah. Ya. Doa mendengar azan, doa masuk masjid, keluar masjid, doa mau tidur, bangun tidur. Ini doa ibadah. Untuk doa masalah bebas, mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, terserah. Ada contoh dari Nabi, boleh. Nggak ada contoh dari Nabi, nggak masalah. Kan Nabi belum pernah mencontohkan berdoa supaya anaknya lulus ujian. Nah, kita berdoa supaya anak kita lulus ujian, bolehkah? Boleh, karena doa masalah. Beda dengan doa ibadah. Doa ibadah jangankan dirubah, diartikan saja nggak boleh. Nggak boleh, nggak punya keutamaan dan bid'ah tentunya. Ya.
Nabi mau makan, mau minum, baca Bismillah. Kita ganti dengan nama Allah. Bolehkah? Tidak boleh. Doa ibadah tidak boleh diganti, namanya juga ibadah. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan azan. Bolehkah kita ucapkan itu setelah kita mendengar muadzin selesai azan? Enggak boleh. Harus seperti yang dicontohkan oleh Nabi, plek persis, tidak boleh dirubah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, dan seterusnya. Ditambah sedikit enggak boleh. Innaka la tukhliful mi'ad, enggak boleh. Nabi enggak pernah mencontohkan sampai innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Allazi wa'adta, sampai di situ. Nabi tidak mencontohkan innaka la tukhliful mi'ad. Bolehkah ditambah? Enggak boleh. Ya kan baik, ya itulah ibadah. Ibadah itu tidak melihat baik, tidak baik, tapi ada contoh dari Nabi apa tidak. Dicontohkan boleh, sunnah, bahkan wajib. Tidak dicontohkan haram. Ya, Rasul dan para sahabat harus kita tiru. Gitu ya. Satu lagi diberi yang lain atau dihindarkan dari keburukan lain kalau doanya itu minta perlindungan. Cek. Doa minta anak, tapi nggak dikasih, sampai mati nggak punya anak. Allah kasih yang lain apa? Sepanjang hidupnya sehat, sakit jarang sekali sakit cuman pusing-pusing, batuk-batuk, 2 hari kemudian sembuh, gitu. Kenapa? Karena dia terus berdoa, ya Allah berikanlah anak, ya Allah berikanlah anak, berikanlah anak. Tapi sampai mati Allah nggak kasih, Allah kasih yang lain. Maka jangan malas-malasan berdoa. Jangan bilang percuma, saya minta anak nggak dikasih anak, minta kaya nggak dikasih kaya. Jangan. Akan dikasih yang lain, atau akan dihindarkan dari keburukan lain. Dan itu sudah ada di catatan takdir. Ya. Tulis dia, ini perintah Allah kepada malaikat penjaga rahim saat kita dulu umur 4 bulan di perut ibu kita, sampai mati nggak punya anak. Kalau dia nggak pernah berdoa minta anak, kasih sakit, stroke misalnya, atau kanker misalnya. Tapi kalau dia terus berdoa minta anak, jangan kasih stroke, jangan kasih kanker misalnya. Di sinilah kita harus terus semangat untuk berdoa, memohon kepada Allah. Jangan melihat percuma nggak dikasih. Nggak ada istilah percuma. Kalau minta kepada manusia barangkali, minta kepada perusahaan, minta kepada atasan, minta kepada majikan, barangkali percuma kalau nggak dikasih. Ya, bahkan semakin banyak minta kan majikan nggak senang, perusahaan nggak suka, bentar-bentar nuntut, bentar demo. Ya. Allah senang sekali. Semakin kita banyak meminta, Allah semakin senang. Ya. Kemudian Al-Qadir, Al-Halim, Ar-Rahim, termasuk Ar-Rahman. Ya. Qadir ini berkuasa, betul-betul semua Allah. Ayahnya Nabi Ibrahim masukin neraka, anaknya Nabi Nuh masukin neraka, istrinya Nabi Lut masukin neraka. Terserah Allah kan. Dan Allah sudah merencanakan. Dari Nabi Lut belum lahir, dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim belum lahir. Betul-betul terserah Allah. Ya, Al-Qadir, Syadidul Adab, Syadidul Iqab, luar biasa. Ya, terserah Allah. Apakah sifat Allah cuma itu? Tidak, justru ada sebaliknya.
Jadi cuman menonjol sadidul azab, sadidul iqab, enggak. Ya. Cuman apa? Cuman ngambil rambut yang ada di minuman Nabi. Ya. Nabi mau minum, di minumnya itu gelas atau bejana ya, ada rambut, diambil oleh dia, oleh sahabat ini. Ya. Begitu doang. Cuman begitu doang, ya. Didoakan oleh Nabi, akhirnya apa? Umurnya 120 apa 30, ya. Antum tahu insyaallah ya. Umur 80 tahun itu berkumpul dengan orang-orang umur 40 tahun mirip-mirip. Mirip-mirip, ya. 100 atau 110 tahun baru terlihat ubannya. Luar biasa. Cuman begitu doang. Ya. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Betul-betul perbuatan Allah luar biasa. Suka-suka Allah. Disinilah kita memohon, merengek, berdoa. Ya, karena kita nggak tahu akhir hidup kita seperti apa, nasib kita seperti apa, kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka terus berusaha berdoa, berusaha berdoa, berusaha berdoa, berusaha berdoa terus. Nggak usah mikir hasil, target-target nggak usah lah. Target kepada bawahan barangkali ya, untuk menyemangati mereka. Kalau kita jangan. Hidup itu nggak ada target, apalagi dakwah. Bulan ini minimal saya harus dapat 5 orang untuk ikut sunnah, ikut kajian sunnah, sholat berjamaah di masjid. Nggak ada seperti itu. Ya. Terus berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nggak ada target-target. Ya. Awid ta'abbudu bi asma'it tawaddudi wal barri wal lutfi wal ihsani an asma'i al adl wal jabarut wal azama wal kibriya. Ini satu ke barat, satu ke timur. Apa yang ke barat? Sayang, cinta. Sedikit sekali bahasa Indonesia ya. Di sini ada tawaddud, al-bar, al-lutfi, al-ihsan. Ya. Baik, sayang, santun. Ya. Sementara sebelahnya lagi, bukan bengis, tentu tidak bisa kita katakan Allah itu bengis ya. Allah besar, Allah terserah dia, suka-suka Allah. Syadidul iqab, syadidul azab, al-jabarut, al-azama, al-kibriya. Melakukan apa yang barangkali manusia nggak tega ya. Manusia nggak tega, Allah tega. Ada orang direbus, dan sambil telanjang, direbus terus sambil campur laki dan perempuan di situ. Siapa mereka ini? Para pezina. Dilihat oleh Nabi dalam mimpi beliau. Mimpi Nabi adalah wahyu. Kadang ke bawah, kadang ke atas, mengikuti air itu. Namanya air mendidih kan, ke atas ke bawah. Allah tega, kecil bagi Allah.
Ada yang dari ujung mulut ini disobek, digergaji sampai ke belakang, sampai ke tengkuk. Begitu pula dari hidung digergaji, kemudian dari mata digergaji sampai ke belakang, kemudian dibalik lagi, itu yang kanan ya. Pipi yang kanan, pipi yang ke kiri seperti itu. Ini disaksikan oleh Nabi SAW dalam mimpi beliau. Siapa dia? Siapa dia? Orang yang menyebarkan kebohongan, sehingga kebohongan itu menyebar. Dulu butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk menyebarkan kebohongan. Sekarang barangkali nggak sampai sehari. Dalam hitungan jam, bahkan dalam hitungan menit, kebohongan itu bisa menyebar. Sekarang bisa. Ya. Dan banyak dari kita menjadi korban. Orang-orang baik difitnah, lalu kita yang lugu ya, baca di handphone, ternyata jahat beliau. Padahal itu fitnah, itu bohong. Ternyata beliau PKI. Ternyata beliau nggak pernah sholat. Ternyata beliau baca Al-Fatihahnya kebalik-balik. Padahal itu fitnah. Sampai ke kita. Ini luar biasa ancamannya. Mungkin kita nggak tega, ya Allah tega. Ada lagi yang disuruh tiduran, lalu ditimpa dengan batu, pecah kepalanya. Enggak lama kepalanya ini utuh lagi, kembali seperti semula, ditimpa lagi dengan batu lagi, utuh lagi, ditimpa lagi. Siapa? Orang yang belajar Al-Quran, belajar agama, lalu dia tinggalkan. Dia tahu nih wajib, dia nggak lakukan. Dia tahu nih haram, malah dilakukan. Termasuk orang yang tidur, sengaja tidur maksudnya, bukan ketiduran, sehingga dia tidak sholat. Luar biasa. Dan seterusnya. Ini semua perbuatan Allah. Dan sekali lagi itu kecil bagi Allah. Mau anak Nabi, mau ayah seorang Nabi, mau istri seorang Nabi, kecil semua. Nabinya juga kecil di mata Allah. Adakah manusia yang besar di mata? Enggak ada. Bahwa Allah cinta kepada para Nabi, cinta kepada para Rasul, memuliakan para Nabi, para Rasul, betul. Tapi enggak ada yang besar di mata Allah, semuanya kecil. Kalau para Nabi, para Rasul itu besar di mata Allah, barangkali Allah enggak tega. Ya minimal enggak enak lah. Enggak enak sama Nabi Nuh, enggak enak sama Nabi Ibrahim, enggak enak sama Nabi Lut, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kan dia anak Nabi, maksud aku sesatkan. Kan dia istri Nabi, maksud aku sesatkan. Kan rencana itu dari awal, dari manusia belum ada malah. Allah nggak bikin rencana, pokoknya kalau Nabi, istrinya, anaknya, semuanya baik semua, nggak ada. Allah nggak bikin rencana seperti itu. Justru rencana tadi, ya anak-anak Nabi, keluarga Nabi, ya mayoritas baik, tapi ada satu dua yang tidak baik, kafir, itu bagian dari rencana Allah. Ya. Maka sampai hari ini kan nggak ada satupun ulama yang berani menyalahkan Nabi Nuh, yang berani menyalahkan Nabi Lut, yang berani menyalahkan Nabi Ibrahim. Mungkin Nabi Lut kurang perhatian terhadap istrinya, nggak ada satupun ulama yang berani berbicara seperti itu. Mungkin Nabi Ibrahim kurang perhatian sama ayahnya. Mungkin Nabi Nuh kurang terhadap
kurang dakwah terhadap anaknya Kan'an. Nggak ada satupun ulama yang berani berbicara seperti itu. Ya. Jadi nggak ada yang salah dari para nabi, para rasul itu. Ya. Nah sebaliknya, kalau Allah sudah mau kasih hidayah, cuman melihat wajah Nabi. Nabi belum ngomong nih, Nabi belum dakwah nih, apalagi menampakkan mujizat. Baru melihat wajah Nabi pertama kali, langsung berniat masuk Islam, baca syahadat. Ini wajah manusia yang tidak mungkin berbohong. Ya, pertama kali Nabi hijrah ke Madinah, dilihat oleh orang ini, Yahudi, orang ini Yahudi, pendeta bahkan, ya, Abdullah bin Salam. Baru melihat wajah Nabi, langsung apa istilah kita, langsung jatuh cinta, langsung yakin. Abu Thalib berapa kali melihat wajah Nabi, bukan cuma wajahnya, kejujurannya, amanahnya, akhlak mulianya disaksikan oleh Abu Thalib dari kecil. Takjub sekali Abu Thalib terhadap akhlak ponakannya ini. Tapi dasar Allah tidak mau memberikan hidayah, ya sudah, kafir sampai mati dan akhirnya kekal di neraka. Waliyadzubillah. Ya. Satu lagi, beliau membawakan ayat walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, asmaul husna, berdoalah kepada Allah biha, dengannya. Ini para ulama menyebut sebagai tawassul. Jadi berdoa dengan tawassul, wasilah, boleh. Ini salah satunya. Jadi sebelum kita memohon, ya Allah bukakanlah pintu rizki, ya Allah berikanlah rizki, ya Allah lariskan dagangan saya, ya Allah muluskan usaha saya. Sebelum berdoa itu kita menyebut ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, terus jangan dihitung, jangan dihitung. Ini tawassul. Ya. Tawassul ada berapa? Ada 3. Ya, nanti insya Allah pembahasan selanjutnya tentang hal ini. Jangan sampai ada tawasul yang keempat, kelima, keenam, ini dosa, ini syirik, terancam tidak diampuni oleh Allah. Seperti tawasul dengan orang-orang soleh yang sudah mati, termasuk tawasul dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, beliau sudah wafat. Kecuali beliau masih hidup, ya Rasul, aku sering ayan, tolong doakan kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakit ayanku. Nabi mau doakan, tapi Nabi memberikan pilihan. Ya Rasul, sudah berbulan-bulan tidak turun hujan, ternak-ternak kami mati, tanaman-tanaman kami mengering. Tolong berdoalah kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi waktu itu sedang khutbah Jumat. Nabi langsung angkat tangan beliau, memohon kepada Allah supaya turun hujan. Nah, tangan beliau berdoa kan diangkat, kan nggak mungkin diangkat terus sampai selesai kan, akhirnya diturunkan. Sebelum tangan Nabi diturunkan, hujan sudah turun duluan. Ya. Apa ini? Tawassul. Kan mintanya kepada Allah, tapi lewat Nabi, lewat orang soleh. Istilah kita minta doa, itu tawassul namanya. Boleh. Kalau Nabi sudah wafat, kita datang ke kuburannya, ya Rasul, mohon doakan kepada Allah supaya Allah membela kaum muslimin di Palestina, mengalahkan orang-orang Yahudi. Boleh kan?
Tidak boleh. Dosa syirik. Rasul sudah wafat. Ya. Kalau boleh tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Nggak ada riwayat. Karena memang nggak boleh, haram. Kan di zaman sahabat itu sepeninggal Nabi itu ya sedang butuh-butuhnya ya pertolongan dari Allah, yang nggak ada masa di mana manusia nggak butuh Allah ya. Artinya Romawi, Parsi sedang mengancam bagaimana kaum muslimin, peperangan kan, berperang melawan orang-orang Romawi, perang Mu'tah ya. Perang Yarmuk. Tapi tidak ada satupun sahabat yang mendatangi kubur Nabi lalu memohon kepada Nabi, ya Rasul begini-begini, nggak ada. Allahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.